Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagian 3 ya dari materi buku ini tentang penyusunan pendahuluan ya, untuk metode penelitian kuantitatif. Baik, pertama kita akan membahas tentang topik, tema, dan judul penelitiannya. Topik, tema, dan judul itu kadang dianggap sama oleh sebagian orang, tapi pada dasarnya ini merupakan 3 konsep yang berbeda sebetulnya ya. Topik itu biasanya lebih umum sifatnya, ya general. Ya, dalam bahasa Yunani disebut dengan topoi ya, berarti tempat ya. Atau dalam konteks metode penelitian, topik itu dianggap sebagai inti utama dari keseluruhan tulisan atau penelitian yang hendak dilakukan. Misalnya topiknya tentang pendidikan, atau tentang psikologi, atau tentang ekonomi ya. Itu cakupannya sangat luas ya, sehingga topik ini perlu dispesifikkan ya, menjadi konsep ya. Berikutnya yang disebut dengan tema ya, dalam bahasa Yunani juga disebut dengan titainai, berarti sesuatu yang telah diuraikan. Nah, nanti akan kita lihat seperti apa konsep ya, perbedaan antara topik dan tema ini. Tema sendiri merupakan pokok pikiran yang akan dibahas atau ditulis ya dalam sebuah karya penelitian. Jadi lebih spesifik ya. Jika topik merupakan sesuatu yang telah ditentukan ya, yang masih luas, maka tema adalah pokok pemikiran yang akan dibahas atau tulisan dalam sebuah karya atau karangan. Kemudian judul ini adalah label ya, lebih spesifik. Nanti judul itu menunjukkan di situ bisa kita identifikasi ya variabelnya ya, lebih spesifik lagi daripada topik ya. Judul itu biasanya digunakan untuk menandai sebuah karangan atau karya ilmiah ya. Judul itu punya peran penting dalam sebuah penelitian, namun bukan merupakan masalah pokok atau ide penelitian ya, tapi lebih spesifik ya, dari bagian-bagian topik ya yang sudah kita pilih tadi, yang lebih spesifik dari itu ya. Pertanyaannya, samakah judul dengan topik ya? Tidak sama ya. Topik itu pokok pembicaraan, sedangkan judul itu nama, merek, atau label dari sebuah karangan ya, atau title ya, titelnya. Kalau topik itu bersifat implisit ya, sedangkan judul itu bersifat eksplisit ya. Maksudnya kalau topik itu kita belum bisa melihat di situ objeknya apa ya. Sedangkan judul itu sudah nampak objek yang kita teliti apa secara eksplisit, bisa kita identifikasi di situ ya, objeknya apa, variabelnya apa. Kemudian ini seperti ini ya, gambaran antara topik, tema, dan judul. Jadi topik itu sesuatu yang umum sekali mengerucut menjadi tema kemudian lebih mengerucut lagi menjadi sebuah judul ya. Contoh di sini misalnya ada sebuah judul ya, hubungan motivasi belajar, gaya belajar, pola asuh orang tua terhadap prestasi belajar siswa Madrasah Aliyah Sahabat Yogyakarta. Dari judul ini bisa kita identifikasi bahwa topik penelitian ini adalah tentang pendidikan ya, dan temanya adalah tentang pembelajaran ya. Dan judulnya di sini lebih spesifik ya, hubungan motivasi belajar, gaya belajar, dan pola asuh. Langsung di situ nampak variabel-variabel yang bisa diidentifikasi. Ada variabel motivasi belajar, gaya belajar, dan pola asuh serta prestasi belajar. Nah, semua ini adanya dalam tema pembelajaran ya, dan topik besarnya adalah tentang pendidikan. Ya, ini contoh analisis ya, perbedaan antara apa itu topik, tema, dan judul dalam karya tulis ilmiah. Oke. Kemudian
bagaimana menentukan topik penelitian. Jadi untuk menentukan topik penelitian kita harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Yang pertama, kemanfaatan dan kelayakan ya. Jadi penulis karya ilmiah itu seharusnya memperhatikan kemanfaatan dan kelayakannya. Kira-kira kalau dia menulis tentang judul ini, topiknya apa, kemanfaatannya apa ya, dan layak enggak untuk diteliti gitu ya. Nah, kadang ada topik-topik yang menarik ya, tapi tidak ada manfaatnya untuk diteliti misalnya kan, atau tidak ada kelayakannya. Jadi kelayakan dan kemanfaatan ini bisa dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi peneliti atau penulis, yang kedua dari sisi pembaca. Yang kedua tentang menariknya, ya, menarik atau tidak ya. Nah, topik yang dibahas itu harus menarik mestinya ya. Nah, tidak saja bagi penulis tapi bagi pembaca. Nah, menarik itu ya ukurannya adalah kalau kita menyajikan tulisan itu banyak orang yang ingin membaca ya. Banyak orang yang ingin tahu tentang isi dari topik atau isi dari judul yang kita sajikan. Kemudian aktual. Aktual itu berarti kekinian ya, topiknya harus kekinian, membicarakan hal-hal yang lagi viral ya, atau lagi dibicarakan banyak orang. Misalnya sekarang tentang kebijakan pemerintah misalnya, seperti makanan bergizi gratis gitu ya, makanan bergizi gratis ya. Nah, ini lagi menarik sekarang dan aktual gitu ya untuk dibicarakan. Semua orang membicarakan itu ya, mulai dari pemerintah, masyarakat, para ahli pendidikan, ahli ekonomi, ahli politik, semua membicarakan itu. Jadi aktual dia. Kemudian dikenal dengan baik. Topik yang baik adalah topik yang dikenal baik oleh penulis ya. Artinya topik yang dia kaji itu adalah topik yang memang di bidang yang dia tekuni ya, sesuai dengan profesi dan pekerjaannya ya, tidak melenceng ke yang lain. Maka nanti bagi mahasiswa, topiknya itu disarankan ya sesuai dengan jurusannya dia ya. Yang di PGMI ya topiknya berkaitan dengan PGMI, PIAUD berkaitan dengan PIAUD, PAI juga begitu ya, dan begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian ketersediaan bahan, ini juga penting untuk dipertimbangkan. Kadang banyak orang ingin meneliti sesuatu tapi dia susah untuk mendapatkan bahannya ya, susah untuk mendapatkan data atau informasi terkait dengan apa yang dia teliti. Nah, ini juga tidak bagus gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan itu ya. Kemudian tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit ya. Kalau terlalu luas, konsekuensinya dia susah untuk menjelaskan penelitiannya nanti ya. Tapi kalau terlalu sempit ya nanti akan jenuh dia. Berulang-ulang akhirnya dijelaskan karena terlalu sempit topiknya. Oke. Kemudian cara membatasi topik. Nah, ini contoh ya. Topik karya ilmiah itu sebaiknya dibatasi pada satu kajian tertentu sehingga karya ilmiah yang akan kita hasilkan akan lebih menarik ya, fokus dan mendalam. Untuk membatasi topik karya ilmiah yang akan kita tulis dapat dilakukan dengan cara brainstorming ya, dengan membuat mind mapping. Ini contohnya mapping, misalnya topiknya di sini tentang pendidikan ya. Kemudian dalam pendidikan ini ada berbagai tema ya, ada berbagai aspek yang bisa dikaji ya, seperti kurikulum, tenaga kependidikannya, kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, media pembelajaran, pendidik, peserta didik, pembiayaan, manajemen pendidikan, strategi pembelajaran, dan sarana prasarana. Nah, semua itu bagian dari topik pendidikan ya, yang bisa dibahas atau kita teliti. Nah, misalnya kita di PIAUD ya. PIAUD bagian PIAUD itu lebih luas ya. Mungkin lebih spesifiknya mungkin PIAUD itu kita ingin ke media pembelajarannya. Jadi membahas tentang media pembelajaran misalnya kan. Nah, media pembelajaran PIAUD itu ya ini kita pilih sebagai
tema penelitian kita. Nah, dari media pembelajaran ini nanti kita akan buat judul ya, kita pilihlah salah satu media ya yang menjadi objek penelitian kita, misalnya untuk kita terapkan, untuk kita uji ya, itu bisa ya. Misalnya penggunaan media audio visual ya, media pembelajaran audio visual untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik ya. Nah, ini menjadi media ini tema, kemudian dari tema kita urai menjadi sebuah topik, kita hanya pakai media pembelajaran audiovisual. Ya, karena media pembelajaran itu kan sangat banyak sekali, kita lebih spesifik lagi. Nah, ini contoh ya cara kita mengurai topik menjadi tema-tema dan menjadi sebuah judul ya, tentang sebuah konsep yang ingin kita teliti ya dalam sebuah penelitian. Kemudian lanjut kita macam-macam judul penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian kuantitatif itu judulnya banyak jenisnya ya. Nah, biasanya kalau orang yang sensitivitasnya tinggi ya dalam metode penelitian, dia dari judul itu akan tahu ya mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif, mana yang PTK gitu ya. Mana yang kuantitatif itu sifatnya deskriptif, asosiatif, atau komparasi ya. Nah, itu nanti atau korelasi nanti dia tahu dari judul itu. Nah, pertama kita lihat contoh judul penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif ya. Judul penelitian deskriptif adalah judul penelitian yang memaparkan atau mendeskripsikan sesuatu. Judul penelitian ini tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contoh misalnya efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen ya atau TGT pada siswa kelas 7 SMP Sahabat Yogyakarta. Jadi ini jenis eksperimen ya. Jenis eksperimen ya. Ada efektivitas. Artinya dalam judul ini nanti seorang peneliti akan menerapkan model pembelajaran kooperatif ini ya pada siswa ya untuk diukur bagaimana efektivitasnya. Apakah ada peningkatan pada kegiatan pembelajarannya atau tidak. Kemudian kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SD melalui kegiatan diskusi kelompok. Ya, ada penggunaan problem solving ya pada matematika dengan diskusi kelompok ya. Nah, ini dilihat bagaimana kedua variabel ini saling berhubungan ya. Nanti akan dideskripsikan seperti apa ya dari hasil penelitian itu. Kemudian kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dalam kualitas pembelajaran. Kemudian pengembangan model kurikulum berdasarkan modal sosial di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Ini contoh yang sifatnya deskriptif ya, kuantitatif deskriptif. Kemudian ada lagi penelitian hubungan atau asosiatif ya. Penelitian ini memaparkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih ya. Contoh misalnya hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas program pembelajaran di SMP Negeri Yogyakarta. Jadi hubungan antara gaya kepemimpinan ya dengan efektivitas program pembelajaran ini korelasi ya, korelasional ya hubungannya. Apakah ada pengaruh ya antara kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas program pembelajaran? Itu juga dengan motivasi, pola asuh dan prestasi belajar gitu ya. Nah, ini yang hubungannya atau asosiatif ya. Kemudian judul penelitian pengaruh atau korelasional ya, pengaruh. Misalnya pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas kerja guru di MAN Yogyakarta ya, pengaruh perencanaan pelaksanaan evaluasi program Diklat PIM terhadap kinerja kepala sekolah. Nah, kemudian judul penelitian perbedaan atau perbandingan atau komparatif ya, perbedaan strategi pembelajaran guru PNS yang tersertifikasi dengan guru non PNS tersertifikasi, apakah ada perbedaan atau tidak, perbedaan motivasi belajar siswa berasrama dengan yang tidak berasrama. Nah, ini contoh dari judul kuantitatif komparasi atau perbandingan ya. Kemudian menyusun latar belakang masalah. Jadi setelah kita dapat judul, maka langkah berikut yang kita lakukan adalah menyusun latar belakang permasalahan. Dalam latar belakang permasalahan, kita
melakukan beberapa hal penting, yaitu membangun argumen ya. Mengapa kita melakukan penelitian tersebut? Jadi dalam sebuah latar belakang masalah yang kita lakukan sebetulnya dalam narasi yang cukup panjang itu ya, adalah tentang bagaimana kita meyakinkan orang bahwa penelitian kita ini penting. Penting di sini dalam pengertian objektif ya, bukan atas kepentingan penulis. Maksudnya objektif itu memang atas dasar pertimbangan akademik, ya, atas dasar ilmiah ya. Misalnya untuk menguji teori, ya, menemukan teori baru, melanjutkan teori, menyempurnakan teori yang telah ada, atau membantah teori yang lama. Itu bisa kita sampaikan dalam latar belakang masalah kita. Ya. Atau untuk problem solving, memecahkan masalah. Nah, ini tergantung judul kita termasuk yang mana. Nah, itu harus kita sampaikan argumen-argumen itu dalam latar belakang masalah, sehingga latar belakang masalahnya menjadi menarik dan jelas gitu ya, maksudnya apa. Kemudian untuk mendapatkan argumen tentang pentingnya karya ilmiah yang akan ditulis, seorang penulis dapat terinspirasi dari penelitian terdahulu ya, kemudian juga dari membaca jurnal ya ilmiah ya, atau bisa juga dari data-data statistik ya, misalnya data statistik tentang korban bullying dan seterusnya. Dari situ kita bisa mendapat inspirasi untuk meneliti ya. Atau kita melakukan pengamatan ya, survei awal ya, untuk mencari masalah di lapangan, atau kejadian-kejadian yang kita alami itu bisa juga ya. Seorang peneliti melakukan observasi studi pustaka bisa juga ya. Sehingga dia menemukan ada kesenjangan antara yang seharusnya das solen dengan fakta yang terjadi itu das sein. Jadi memang masalah itu adalah kesenjangan ya, ketidaksesuaian antara apa yang kita inginkan dengan apa yang terjadi. Nah, itu namanya problem ya, masalah ya. Dan masalah itu yang harus kita ungkapkan dalam latar belakang masalah ya. Nah, ini contoh guideline dari latar belakang masalah ya. Pertama, dalam latar belakang masalah itu sebaiknya uraikan kondisi atau persoalan yang akan diteliti secara umum. Biasanya orang-orang memulainya dengan landasan landasan yuridis ya, bisa juga, atau landasan teoritis bisa juga, atau yang lain yang sifatnya umum yang ada kaitannya dengan masalah yang dia teliti. Kemudian menunjukkan data-data yang terkait dengan yang akan diteliti ya. Berarti ini dari hasil survei atau hasil review tinjauan masalah yang sudah dia lakukan sebelumnya ya. Dia mengumpulkan bukti-bukti adanya permasalahan. Nah, ini disampaikan setelah itu. Jadi setelah ada informasi umum tentang masalah yang akan kita teliti, sampaikan masalahnya apa, kemudian jelaskan secara singkat apa penyebab dari masalah tadi ya. Apa penyebab dari masalah tadi. Setelah kita jelaskan, kemudian kita uraikan apa yang akan dihadapi jika masalah itu tidak diatasi. Kemudian baru jelaskan kita pakai pendekatan apa atau solusinya apa untuk mengatasi masalah itu ya. Baru kita batasi ya, fokus kita apa. Nah, ini gambaran dari bagaimana menyusun latar belakang masalah. Misalnya di sini ya, kondisi umum misalnya tentang kurikulum merdeka. Jadi di sini kita jelaskan undang-undang tentang kurikulum merdeka itu apa ya, jelaskan di sini. Kemudian kita tunjukkan data. Ini kurikulum merdeka misalnya terkait dengan PAUD ya, atau PGMI atau yang lain ya. Kita tunjukkan di sini bahwa ada undang-undang, ada dasar yuridis yang mengatur itu ya, yang secara ideal ya mestinya ya seperti undang-undang tadi ya, itu idealnya. Kemudian kita tunjukkan data-data. Ya, nanti undang-undang ini bisa juga kita kuatkan dengan teori ya, teori-teori dari para ahli tentang bagaimana dia menafsirkan undang-undang tadi. Kemudian kita tunjukkan data-data bahwa ternyata undang-undang dan teori tadi tidak terjadi seideal itu di lapangan. Banyak data misalnya tentang bullying ya. Banyak anak-anak PAUD itu ternyata jadi korban bullying, bukan oleh temannya, bahkan oleh gurunya. Bisa kita tunjukkan data-data itu. Kita tunjukkan data-data itu mungkin dengan 4 atau 5 poin permasalahan ya. Tidak usah kita poin-poinkan, tapi kita narasikan ya.
Kemudian kita jelaskan apa penyebab dari bullying itu, misalnya kurangnya pengetahuan guru tentang psikologi anak usia dini misalnya kan. Atau misalnya dan lain-lain ya. Pokoknya temukanlah 5 masalah itu. Setelah itu jelaskan dampak dari masalah ini kalau tidak selesaikan apa. Misalnya nanti akan terjadi lingkaran setan ya dalam bullying ya. Di anak yang sebelumnya dibully nanti akan jadi pembuli ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian jelaskan pendekatan yang digunakan. Misalnya kita ingin menggunakan pendekatan, di sini kita pakai pendekatan pola asuh misalnya kan, pola asuh itu yang kita gunakan untuk meneliti ini ya. Kenapa terjadi bullying ini? Berarti kita lihat dari pola asuh, baru kita buat batasan yang ini sudah mengarah pada objek penelitian. Misalnya apa? Pengaruh pola asuh orang tua terhadap tindakan bullying ya di sekolah misalnya kan, atau di mana kita meneliti. Jadi sudah lebih spesifik. Oke, ini ada contoh yang dibuat oleh penulis buku ini ya tentang bagaimana menulis latar belakang masalah. Ini tentang madrasah ya ditulis. Jadi di awal dia sajikan dulu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang memposisikan madrasah dan lembaga pendidikan itu setara ya. Yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan ini. Ya. Dijelaskan di sini idealnya seperti apa madrasah itu dan sekolah itu ya. Kesetaraannya seperti apa dijelaskan di sini ya. Kemudian muncul masalah di sini, dia sampaikan bahwa ternyata pada kenyataannya kecil perhatian pemerintah terhadap madrasah ya. Tak heran jika madrasah itu kemudian menjadi kelompok yang terlupakan gitu ya, atau lembaga yang dilupakan ya. Nah, ini realitasnya disampaikanlah data-data di sini ya dari berbagai sumber. Tentu data-data yang harus valid ya, harus berdasar ya. Sehingga pertumbuhan madrasah itu ya kurang bagus ya, dan ada image yang miring terhadap madrasah, misalnya nomor 2 ya dibandingkan sekolah yang lain gitu ya misalnya. Itu data-data itu disampaikan ya. Oke, kemudian dijelaskan penyebabnya apa ya. Ternyata penyebabnya itu adalah dari adanya anggapan bahwa madrasah itu merupakan lembaga pendidikan agama yang berjarak dengan sistem pendidikan nasional. Nah, pandangan ini kemudian berawal dari sistem pendidikan yang dualistik, itu pendidikan umum ya itu lebih dominan misalnya untuk mendidik umum dan seterusnya, pendidikan agama untuk orang-orang yang ingin mendalami agama ya. Padahal tidak, sebelum madrasah itu juga mengajarkan hal yang umum ya. Jadi ada dualisme pandangan seperti ini, itu yang menyebabkan kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap madrasah ya. Kemudian dampaknya apa kemudian ya? Dampaknya adalah beberapa tahun setelah undang-undang ini ada atau ke depannya misalnya bisa diprediksi ya secara teori nanti madrasah itu akan seperti apa. Bisa jadi madrasah tadi akan tidak berkembang ya, atau tutup dan seterusnya ya, karena kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat ya. Sementara madrasah ini sebetulnya kan punya kapasitas yang bagus ya untuk membangun masyarakat atau pribadi sesuai dengan undang-undang dasar sebetulnya kan. Nah, kemudian kita jelaskan dari sudut pandang keilmuan apa kita akan mengkaji masalah ini, misalnya masalah-masalah seperti ini sehingga terjadi kesan madrasah itu seperti itu. Maka di sini dicontohkan ya, seorang peneliti bisa saja dia melihat dari strategi networkingnya ya, atau pemasarannya ya, dilihatnya dari strategi pemasaran. Jadi kemungkinan besar ini berkaitan dengan manajemen pendidikan ini ya, keilmuannya dengan berkaitan dengan manajemen pendidikan ya. Jadi dia dari segi aspek pemasarannya, nah, berarti nanti dia akan pakai teori-teori tentang marketing ya, pemasaran pendidikan ya, jasa pendidikan untuk melihat permasalahan tadi ya. Nah, kemudian baru dibatasinya apa yang ingin dia teliti. Nah, ini gambaran latar belakang masalah ya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah rincian pertanyaan penelitian yang telah dituangkan dalam latar belakang masalah dan akan dicari jawabannya dalam proses penelitian yang dilakukan. Jadi rumusan masalah ini penting ya, menjadi panduan dari peneliti, bagi peneliti
untuk menjawab apa yang menjadi pokok utama penelitiannya itu. Jadi di pembahasan nanti dan di hasil itu akan dijawab, ya, rumusan masalah ini. Jadi kalau rumusan masalahnya 2, maka jawabannya nanti di hasil 2, ya. Jadi apa yang akan dijawab di hasil dan pembahasan. Maka rumusan ini biasanya dia berbentuk kata tanya, ya, yang bersifat deskriptif, ya. Ya, bisa jadi pertanyaan seperti apakah, ya, atau bagaimana, mengapa, sejauh mana, gitu, ya. Nah, itu namanya rumusan masalah. Kemudian tujuan. Nah, tujuan ini ikut rumusan masalah. Ya, kalau rumusan masalah pertanyaan, maka tujuan ini adalah untuk menjelaskan, untuk menjawab, untuk menganalisis dan seterusnya, ya. Diikut rumusan masalah. Kalau rumusan masalah 3, maka tujuannya 3, gitu, ya. Jadi sejalan itu. Nah, tujuan itu bisa jadi to explore, ya, untuk penjajakan. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu untuk menjajaki, ya, atau berusaha untuk pengembangan awal, mencari gambaran kasar atau pemahaman tentang suatu masalah yang belum diketahui. Bisa juga to describe, untuk menjelaskan, menggambarkan yang akan diteliti secara apa adanya atau melakukan pengukuran yang cermat terhadap sesuatu. To explain, tujuan untuk menjelaskan hubungan kausal dengan mengembangkan pengujian hipotesa. To understand, tujuan untuk memahami sesuatu secara mendalam. To predict, untuk memprediksi, untuk meramalkan. Kemudian to change, ya, tujuan untuk melakukan intervensi, ya, untuk mengubah sesuatu, misalnya, kan, seperti membantu partisipasi dan lain-lain. Kemudian to evaluate, ya, untuk mengevaluasi, ya, program, ya. Kemudian to assess social impact, untuk mengidentifikasi kemungkinan dampak, ya, atau konsekuensi dari suatu kegiatan atau suatu proyek dilakukan. Baik, nah ini tujuan itu, ya, mencakup ada 8 hal, ya. Oke. Bisa pilih, ya, mana yang menjadi tujuan penelitian kita sesuai dengan topik atau tema yang kita ambil, ya, atau judul yang kita kemukakan. Kemudian kegunaan penelitian. Kegunaan ini adalah manfaat penelitian kita, ya. Manfaat itu bisa secara teoretis dan bisa secara praktis. Kalau secara teoretis itu berarti untuk teori, untuk keilmuan yang kita dalami, yang kita tekuni, ya. Kalau secara praktis itu berarti untuk dia secara pragmatis itu, ya. Praktis itu langsung, ya, bisa diambil kemanfaatannya, misalnya untuk guru, ya, untuk kepala sekolah, untuk mengambil kebijakan, apa kegunaan penelitian itu. Baik, kemudian kajian teori, ya. Kajian teori ini merupakan bagian penting juga dari proposal kuantitatif, ya. Dan ini ada bab khusus, ya, tentang kajian teori. Teori dalam penelitian itu adalah serangkaian asumsi, ya, konsep, konstruk, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Menurut Sugiono, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, proporsi yang disusun secara sistematis. Jadi intinya teori itu seperangkat konsep yang sistematis, ya, yang menjadi dasar sebuah keputusan. Oke, kemudian apa kegunaan teori dalam penelitian kuantitatif? Teori itu sebagai panduan perumusan hipotesis, ya, itu yang pertama. Jadi dengan adanya teori maka kita bisa merumuskan hipotesis, karena dari teori kita akan mengetahui ada hubungan antar dua variabel, ya, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, ya. Kemudian sebagai pedoman pengumpulan data. Jadi teori nanti akan kita turunkan menjadi kalau dalam kuantitatif itu ada namanya definisi operasional, ya. Itu sebuah pengertian yang dibuat oleh peneliti tentang maksud dari variabel yang dia gunakan dalam penelitiannya. Gunanya adalah untuk dia turunkan menjadi blueprint, ya, angket, dan nanti akan menjadi angket, ya. Jadi angket tadilah yang akan digunakan untuk pengumpulan data, ya. Jadi kalau nggak ada teori kita tidak bisa mengumpulkan data, ya. Kemudian deskripsi teori. Nah, teori yang sudah ada itu dia sistematis sifatnya, ya. Jadi para ahli itu menyusun teori itu sistematis, ya.
mulai dari pengertiannya, definisinya, kemudian ruang lingkupnya, faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis, ya, dan seterusnya ya. Secara sistematis sudah dijelaskan. Maka seorang peneliti dalam penelitian juga begitu ya. Ketika pada landasan teori ini dia harus menjelaskan teori secara sistematis, secara urut ya. Sehingga nampak nanti unsur-unsur dari teori itu ya. Dan teori itu ya dijelaskan itu secara urut ya, sesuai dengan variabel penelitiannya ya. Nah, setelah kita jelaskan teori secara urut ya, misalnya kalau ada 2 variabel yang kita jelaskan 2 teori, tapi kalau ada 3 berarti kita jelaskan 3 teori ya. Tergantung berapa variabel yang kita pakai. Nah, segitu banyak yang kita gunakan. Kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, dari observasi dan telaah pustaka. Jadi kerangka berpikir ini adalah gambaran tentang alur berpikir yang dimiliki oleh seorang peneliti tentang judul yang dia kemukakan ya. Sehingga kerangka berpikir ini dijelaskan secara dinamis ya, hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain ya, itu harus dijelaskan. Contoh seperti ini. Ya, tentang judul madrasah tadi dijelaskan di awal itu tentang bagaimana masalah ini berawal ya. Kerangka berpikir ini berawal dari kecenderungan masyarakat lebih banyak berorientasi pada lembaga sekolah ya, dibandingkan madrasah. Dijelaskan secara runtut ya hubungan antara variabel ini ya. Kemudian dia buatkan peta konsep dari kerangka berpikir itu ya. Jadi ada inputnya misalnya kan, input seperti ini ya, ada kemudian proses, ada output dan ada outcome ya. Jadi dari penelitian yang dia lakukan itu nanti akan seperti ini loh alurnya yang diinginkan ya. Itu gambarnya. Kemudian hipotesis itu kalau dalam bahasa Yunani berarti sebelum ya. Tesis itu pernyataan atau pendapat. Dengan demikian hipotesis secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pernyataan yang diungkapkan tapi kebenarannya belum diketahui sehingga butuh pembuktian. Dalam sebuah penelitian hipotesis umumnya dirumuskan untuk menjawab semua secara sementara masalah yang diteliti. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diteliti. Nah, hipotesis ini muncul setelah adanya deskripsi teori atau tinjauan teori ya. Nah, karena teori itu memang yang menunjukkan adanya hubungan antara beberapa variabel itu sehingga baru bisa dirumuskan hipotesis ya setelah ada tinjauan teori tadi ya. Kemudian dalam penelitian kuantitatif hipotesis ini ya akan diuji secara statistik ya. Nah, nanti pengujian hipotesis ini ada rumus-rumusnya ya, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui ya. Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat, yaitu keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis. Nanti ada istilahnya HO, hipotesis nol ya. Artinya tidak ada hubungan, menunjukkan tidak ada korelasi dan atau tidak ada perbedaan ya antara dalam hubungan 2 variabel itu. Kemudian ada hipotesis alternatif ya, atau HA atau bisa juga disebut H1. Ini menunjukkan adanya hubungan. Ya. Nah, ini penjelasannya. Ada hipotesis kerja, hipotesis alternatif yang menunjukkan adanya hubungan. Contohnya begini, jika materi membaca Al-Quran selalu dipraktekkan, maka siswa tidak akan kesulitan membaca Al-Quran. Atau ada perbedaan signifikan, menunjukkan ada perbedaan, itu namanya hipotesis ya. Kemudian ada pengaruh metode mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa. Nah, ini juga hipotesis alternatif ya, atau H1. Kemudian ada H0 atau null hipotesis. Ini menunjukkan tidak adanya hubungan. Ya, contohnya seperti ini. Tidak ada perbedaan antara siswa MTS dengan siswa SMP dalam kemampuan baca tulis Al-Quran. Ya. Nah, kedua hipotesis ini itu biasanya sebagian ahli mengatakan perlu dibuat dalam setiap penelitian ya.
Hipotesis nol ini dibuat tujuannya untuk jaga-jaga kalau ternyata hipotesis alternatif yang diajukan tidak diterima, sehingga penelitiannya tidak perlu diulangi gitu ya. Kemudian ada ada jenis-jenis hipotesis ya. Ada hipotesis directional dan ada hipotesis non directional ya, langsung dan tidak langsung. Kalau langsung berarti hipotesis yang arahnya sudah jelas atau disebut juga hipotesis langsung. Sedangkan pengujian hipotesis directional terdiri dari dua, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Kalau hipotesis non directional, hipotesis tidak langsung adalah hipotesis yang tidak menunjukkan arah tertentu ya. Contoh one tile test ya, left side, uji pihak kiri ya, hipotesisnya seperti ini. Misalnya motivasi belajar siswa MAN 1 Yogyakarta paling tinggi 80% dari nilai ideal. Motivasi belajar siswa MAN 1 paling rendah 80% dari nilai ideal ya. Kemudian hipotesis bersifat asosiatif ya, hubungan motivasi dan prestasi belajar asosiatif. Kemudian ada hipotesis komparatif ya, ini perbandingan ya atau perbedaan. Misalnya dalam H0 perbedaan prestasi belajar antara siswa yang bertempat tinggal di asrama pada mata pelajaran bahasa Arab lebih rendah dari siswa yang tidak tinggal berasrama ya. Kalau H0-nya tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Oke. Kemudian pihak uji pihak kanan, one tile test right side ya. Hipotesis bersifat deskriptif. Contohnya motivasi belajar MAN 1 Yogyakarta 1 paling rendah 50% dari nilai ideal. Hipotesisnya adalah seperti ini. Ya kalau judulnya seperti ini ya. Hipotesisnya begini. Motivasi belajar siswa MAN Yogyakarta 1 paling rendah 50% dari nilai ideal. Motivasi belajar MAN 1 Yogyakarta paling tinggi atau sama dengan 50% dari nilai ideal. Ini cara menulis HA dan H0-nya ya, diperhatikan. Jadi kalau hipotesisnya bersifat deskriptif, maka kalau HA menulisnya begini. Ya. Motivasi belajar siswa MAN Yogyakarta 1 paling rendah 50% dari nilai idealnya. Kalau H0-nya, motivasi belajar siswa MAN 1 Yogyakarta paling tinggi atau sama dengan 50% dari idealnya. Ini berarti positifnya ya, ini menunjukkan HA ini menunjukkan positifnya, H0 ini menunjukkan tidak terbukti atau negatifnya ya. Oke, lanjut. Kemudian ada yang bersifat hipotesis bersifat asosiatif, hubungan motivasi dengan prestasi belajar siswa. HA dan H0-nya begini. Hubungan motivasi dengan prestasi belajar siswa paling rendah 40% dari nilai ideal. Kalau H0-nya hubungan motivasi dengan prestasi belajar siswa paling tinggi 40%. Artinya di sini rendah hubungannya. Kalau di sini berarti tinggi hubungannya gitu ya. Nah, ini contoh yang right side tadi ya. Kemudian hipotesis komparatif ya, perbandingan. Nah, ini HA dan H0-nya begini cara membuatnya. Siswa tidak berasrama memiliki rata-rata lebih rendah dalam mata pelajaran bahasa Arab dibandingkan dengan siswa yang tinggal di asrama. Oke. Siswa yang tidak berasrama memiliki rata-rata lebih rendah, nilai rata-rata lebih rendah pada dalam mata pelajaran bahasa Arab dibandingkan dengan siswa yang tinggal di asrama. Nah, ini. Kemudian siswa tidak berasrama memiliki nilai rata-rata lebih tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa ini tidak terbukti gitu ya. Nah, begini cara penulisannya. Oke. Kemudian uji pihak two tile test. Uji dua pihak ini atau two tile test itu digunakan apabila perumusan hipotesisnya tidak menunjukkan arah tertentu. Berbeda dengan uji pihak kiri yang secara langsung hipotesis menunjukkan arah tertentu, lebih rendah, lebih kecil dan lain-lain. Kalau atau uji pihak kanan ya sama ya. Ini yang uji dua pihak, misalnya hipotesis bersifat deskriptif seperti ini ya. Siswa kelas 9 SMP Sahabat Yogyakarta mampu menyelesaikan 50 soal matematika dengan rata-rata waktu 20 menit. Ini HA-nya. Kalau H0-nya siswa kelas 9 SMP Sahabat Yogyakarta tidak mampu menyelesaikan 50 soal matematika dengan rata-rata waktu 20 menit.
Nah, ini menunjukkan positif, ini menunjukkan negatif. Tapi di sini tidak nampak arah. Kalau tadi arahnya ada tinggi, rendah, besar, kecil. Kalau di sini tidak, ya. Kemudian hipotesis yang bersifat asosiatif, ya. Nah, seperti ini. Terdapat hubungan signifikan antara kompetensi guru dengan mutu pembelajaran di MTS Ma'arif Jakarta. Nah, nampak hubungan di sini. Hubungan antara kompetensi guru dengan mutu pembelajaran. Kalau di sini tidak terdapat, ya. Ini H0-nya negatif. Hipotesis komparatif, terdapat perbedaan, tidak dapat perbedaan. Nah, itu aja sih perbedaannya. Kata apa? Penggunaan kata-kata. Oke. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian pada bagian ini, ya, seorang peneliti itu wajib menjelaskan jenis penelitiannya apa, ya, kemudian variabelnya apa, kemudian populasi, sampel, teknik, ya, instrumen pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Sekarang metode penelitian. Ya, pada bagian metode penelitian dijelaskan metode apa yang digunakan, ya. Misalnya kuantitatif, jenisnya apa. Bisa ex post facto, kemudian percobaan atau eksperimen riset, bisa penelitian naturalistik, penelitian kebijakan atau polisi riset, bisa penelitian tindakan, action riset, bisa penelitian evaluation riset, atau penelitian historis atau sejarah. Itu tergantung, ya, jenis penelitian yang kita pakai. Nah, kemudian definisi operasional. Definisi operasional merupakan penjelasan makna variabel, ya, yang sedang diteliti oleh perspektif peneliti berdasarkan eksplorasi teori-teori yang dipahami. Jadi definisi operasional itu adalah perspektif peneliti tentang variabel yang dia pakai dalam penelitiannya berdasarkan hasil penelusurannya terhadap teori-teori yang sudah ada tentang variabel itu. Jadi dia yang susun sendiri, ya. Nah, definisi operasional variabel itu dilakukan dalam rangka menghindari perbedaan penafsiran dalam memahami variabel penelitian. Jadi dia buat definisi itu hanya, ya, untuk penelitian dia dan maksudnya, ya, seperti yang dia sampaikan. Nah, oleh karena itu, variabel-variabel dalam penelitian harus didefinisikan sejelas mungkin dalam bentuk definisi operasional, ya. Ya. Kemudian definisi operasional variabel mengatasi kesulitan melakukan pengukuran terhadap definisi konseptual karena variabel yang hendak diukur masih berada dalam pikiran peneliti. Jadi memang tujuan definisi operasional itu adalah untuk memudahkan seorang peneliti menurunkan konsep dari variabel tadi menjadi sebuah alat ukur yang bisa diukur, ya. Atau dia bisa menjadi blueprint, nanti diturunkan menjadi angket, ya. Jadi ada butiran-butiran angket untuk pengumpulan data yang nanti akan menghasilkan angka, ya, data berupa angka. Nah, itulah definisi operasional. Kemudian variabel penelitian, ya, variabel itu adalah konsep atau konstruk dari teori yang kita pakai di judul kita, ya. Nah, variabel itu ada dua, ya, ada variabel X atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, dan ada variabel Y atau variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, itu harus jelas, ya. Nanti selain dua variabel ini ada variabel-variabel yang lain, ya. Ada variabel moderator namanya, ada variabel penyela, ada variabel kontrol, ya. Kita lihat ini jenis-jenis variabel, ya. Independent variable, dependent variable, variabel moderator, kemudian variabel intervening, dan variabel kontrol, ya. Kita lihat apa itu independent variable. Variabel independen atau variabel bebas sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor atau antecedent, ya. Dalam SEM, ya, structural equation modeling, variabel independen disebut variabel eksogen. Yang variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikatnya. Karena fungsinya ini yang mempengaruhi variabel ini sering disebut dengan variabel pengaruh, ya, sebab berfungsi mempengaruhi variabel lain. Jadi secara bebas berpengaruh terhadap variabel lain. Nah, variabel independen umumnya digambarkan dengan X, ya. Jadi variabel X, ya, orang lebih banyak menyebut dengan variabel X, ya. X ini variabel yang mempengaruhi, variabel bebas, ya. Nah, jadi kalau ingin mengidentifikasi mana variabel X, ya, nanti lihat mana dia yang mempengaruhi, ya. Kemudian ada variabel dependent variabel, yaitu variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, oleh variabel X tadi, ya. Nah, contoh begini, kompetensi guru terhadap prestasi siswa. Nanti di sini kompetensi guru sebagai X karena dia berpengaruh terhadap prestasi siswa.
atau Y gitu ya. Kemudian ada variabel moderator namanya, atau moderator variabel. Apa itu variabel moderator? Itu variabel yang karena fungsinya ikut mempengaruhi, memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ya. Nah, ini namanya variabel moderator ya, variabel perantara yang dia berpengaruh pada variabel bebas maupun variabel X ya, melemahnya hubungannya atau menguat hubungan kedua variabel ini. Misalnya gini, antara pendidikan dan prestasi kerja ada pengalaman kerja. Maka pengalaman kerja ini bisa berpengaruh terhadap prestasi kerja, bisa meningkat atau bisa menurun tergantung pengalaman kerjanya. Nah, pengalaman kerja ini disebut dengan variabel moderator atau X2 gitu ya. Kemudian variabel penyela atau variabel antara, intervening variabel intervening ya. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen ya. Secara teoritis ya. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur ya. Contoh seperti ini. Pendidikan, gaya hidup, ada harapan hidup. Jadi antara X1 dan X3 ada X2 ya, pekerjaan ya. Yang dia sebetulnya mempengaruhi gaya hidup ya. Pendidikan ini dia mempengaruhi gaya hidup, tapi juga di antara pendidikan ada pekerjaan. Ya, orang kalau dapat pendidikan yang bagus, kemudian pekerjaannya bagus, baru berpengaruh kepada gaya hidup. Tapi kalau pendidikannya tinggi, cuman pekerjaannya kurang bagus, maka gaya hidupnya juga tidak begitu terpengaruh ya. Misalnya di sini pendidikan bagus S3, ya, kemudian dia jadi profesor, tentu berpengaruh kepada gaya hidupnya. Tapi kalau pendidikannya tinggi gitu ya, cuman pekerjaannya lulus S1 misalnya, misalnya dia hanya bekerja pilih kerja serabutan, tentu gaya hidupnya akan berbeda ya. Jadi ada variabel penyela di sini ya, yang bisa menentukan bagaimana dampaknya ke variabel gaya hidup ini gitu ya. Kemudian ada variabel kontrol atau variabel kendali. Ini biasanya dalam eksperimen ya. Misalnya kita ingin meneliti hubungan antara dua variabel, tapi ada variabel-variabel lain sebetulnya yang mempengaruhi variabel Y selain variabel X ini. Maka variabel Y itu kita kontrol ya. Kita kontrol supaya dia tidak mempengaruhi, dan hasil dari penelitian kita itu bisa kita validasi sebaik mungkin. Misalnya guru tersertifikasi dengan guru belum sertifikasi ya. Di sini kita lihat bagaimana kemampuan atau kualitas kerjanya. Nah, berarti kita harus mengontrol nih variabel gaji, variabel media, variabel surplus, dan variabel lain-lain supaya betul-betul hanya bisa mengukur pengaruh antara tersertifikasi dan tidak tersertifikasi terhadap kemampuan kerjanya. Ya, jadi yang ini harus kita samakan semua atau tidak ada semuanya gitu ya. Nah, itu. Ini perlu diperhatikan ya, variabel kontrol ini ya. Kemudian populasi dan sampel ya, dalam penelitian kuantitatif kita populer dengan istilah populasi dan sampel. Populasi itu jumlah keseluruhan subjek atau objek, subjek penelitiannya atau sumber atau informan yang kita teliti ya, semuanya. Misalnya di Al-Kifayah misalnya kita ingin meneliti respon mahasiswa terhadap misalnya sistem perkuliahannya, ada 2000 orang kan, tidak 2000 orang itu namanya populasi. Keseluruhannya itu namanya populasi. Namun tidak semuanya kita teliti ya, kita berikan angket, hanya beberapa yang kita ambil. Yang kita ambil itu namanya sampel ya. Perwakilan dari populasi itu namanya sampel. Nah, kemudian untuk mengambil sampel ini kita tidak bisa sembarangan, ada aturannya. Ada teknik pengambilan sampel. Nah, seperti ini menurut Sugiono. Teknik sampel itu ada dua ya, ada probability sampling, ada non probability sampling. Probability sampling itu menunjukkan semua orang berkemungkinan untuk menjadi sampel. Kalau non probability tidak semua orang bisa menjadi sampelnya. Nah, ini ada dua. Kalau probability dia pakai simple random sampling, ada proportionate stratified sampling ya, random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada area atau cluster sampling ya. Nah, kalau non probability dia sampling sistematis ya. Kemudian sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, exhaustive sampling ya. Kemudian ada snowball sampling. Jadi ini ada kriteria tertentu ya untuk orang-orang yang menjadi sampel. Tidak semuanya bisa. Oke. Ini probability sampling ya, teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota
populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi semuanya bisa dapat kemungkinan terpilih ya. Oke, kalau simple random sampling ya, bagian dari probability ini sampel acak secara sederhana ya, bahwa setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Diberi nama simple random sampling karena dalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama ya. Jadi acak ya, kadang-kadang yang pakai nomor acak ganjil genap gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada proportionate stratified random sampling. Ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen ya, dan strata secara proporsional. Sebagai contoh misalnya sebuah lembaga organisasi memiliki personil yang terdiri dari latar belakang pendidikan berbeda, SMP, SMA 1, maka dia pakai proportionate ini ya. Modelnya seperti ini ya, diambil secara proporsi ya. Nah, baru misalnya dari yang pendidikannya A diambil sekian, B sekian, nanti dikumpul lagi dia ya. Oke. Kemudian ada ini rumusnya ya, nanti bisa dipelajari. Disproportionate stratified sampling, teknik sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel jika populasi berstrata tapi kurang proporsional. Sebagai contoh adalah sebuah perusahaan mempunyai karyawan berikut: 2 orang berpendidikan S3, 4 orang pendidikan S2, 100 orang S1. Nah, ini dia non proportionate modelnya. Nah, dalam penarikan sampelnya diambil semua, kesemuanya menjadi sampel ya. Yang pendidikan yang jumlahnya sedikit, sebab kedua kelompok tersebut jumlahnya terlalu kecil, maka diambil semua. Sementara yang jumlahnya banyak itu sampelnya diambil secara proporsional ya. Kemudian ada area atau cluster sampling, random sampling, sampling menurut daerah ya. Cluster random sampling, pengambilan sampel secara berkelompok atau daerah, ini digunakan apabila populasi cukup besar sehingga perlu dibuat beberapa kelas atau kelompok. Dengan demikian, dalam sampel ini bias unit analisisnya bukan individu tapi kelompok. Misalnya meneliti satu desa atau satu sekolah yang banyak kelompoknya. Oke, ada rumusnya juga ya, non probability sampling. Ini yang tidak semua orang bisa menjadi sampel, yang berarti dia ada metode khusus ya untuk penentuan ini. Ada namanya systematic sampling, pengambilan sampling secara sistematis. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut yaitu 1 sampai 100. Selanjutnya sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau genap saja. Ini namanya systematic sampling. Oke, nah seperti ini gambarannya. Ini populasinya ada nomor urut, kemudian diambil yang genap-genap saja ya. Kemudian sampling kuota berjatah ya. Kuota sampling, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu ya, sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Menurut Ari Kunto, teknik sampling ini dilakukan tidak mendasarkan diri pada strata atau daerah, tetapi mendasarkan diri pada jumlah yang sudah ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi tanpa menghiraukan dari mana asal subjek tersebut ya. Asal masih dalam populasi, biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah dan penting. Yang penting diperhatikan sini adalah terpenuhi jumlah kuota ya yang telah ditetapkan. Ini mirip-mirip survei elektabilitas politik mungkin ya. Oke. Kemudian ada sampling incidental. Kebetulannya, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insiden bertemu dengan peneliti dapat diambil sebagai sampel. Ini bisa juga ya. Oke. Kemudian purposive sampling ini dengan kriteria tertentu, pertimbangan tertentu, ada syarat-syaratnya ya untuk menjadi sampel ya. Kemudian exhaustive sampling atau sampling jenuh, sensus misalnya. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Misalnya cuma 30 orang ya ambil semuanya. Ini namanya exhaustive sampling. Kita meneliti sekolah di satu kelas ya cuma 30 orang ya ambil semuanya ya. Kemudian snowball sampling ya, pengambilan sampling dengan teknik bola salju. Ya, misalnya kita bertemu dengan satu orang yang cocok dengan kriteria
subjek kita atau informan kita tanya, nanti punya teman lagi enggak yang sama dengan Anda gitu ya. Begitu terus ya sampai kita kumpulan beberapa orang. Itu namanya snowball. Ini semakin lama semakin banyak ya, seperti ini ya. Dengan si A kita dapat informasi si B dan si C. Si B dia tahu si D, si E, si F dan seterus begitunya. Nah, saling berkaitan. Menentukan ukuran sampel. Jadi dalam setiap penelitian, seorang peneliti tentu menginginkan data yang didapat akurat dan informasi yang didapatkan mewakili keseluruhan populasi. Akan tetapi bukanlah persoalan mudah untuk menentukan sampel tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan teknik bagaimana cara menentukan sampel yang tepat. Pada prinsipnya, semakin banyak sampel atau semakin mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan begitu sebaliknya, semakin kecil sampel, semakin menjauhi populasi, maka kesalahan besar dalam generalisasi itu kemungkinan terjadi. Karena dalam penelitian kuantitatif sifatnya generalitatif ya. Itu hasil penelitian dari sampel itu digunakan untuk memahami semua populasi atau diumumkan untuk memahami semua populasi. Nah, itu ya. Oke. Ini teknik menentukan sampel ya. Ada rumus Taro Yamane ya, dan Slovin ya, seperti ini. N sama dengan N kecil sama dengan N besar dibagi N besar D kuadrat plus 2. Ini ada keterangan di sini apa itu ya. Oke, nanti ini mungkin bisa dibaca di buku-buku penelitian kuantitatif. Ada juga menggunakan tabel Krejci ya. Nah, seperti ini. Ya, nanti bisa dilihat di buku-buku penelitian kuantitatif ya. Kemudian tabel Isaac-Michel seperti ini. Oke. Kemudian ada tabel random ya, seperti ini. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya ya, untuk yang bagian ini nanti silakan dibaca sendiri mungkin ya, mungkin lebih langsung lihat bagaimana cara apanya di buku ya, cara menghitungnya ya, dan langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Baik, intinya dalam penentuan sampling ya, itu tidak bisa ditentukan semau kita, ada rumus-rumusnya sendiri, ada tata caranya, ada jenisnya ya yang harus kita perhatikan. Baik, saya kira itu untuk pertemuan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.